البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur panjang sehingga kita masih mengikuti kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri dari kitab Al-Qaulul Jali dalam keadaan sehat wa afiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dari orang-orang mukmin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan kuburannya. Dan bagi yang masih hidup, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk selalu taat kepadanya dan memberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meluaskan segala rizki yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga selalu diingatkan, selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mengaji ini, karena berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa perbuatan apapun yang disertai dengan niat yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan maksiat-maksiat badan yang saat ini kita sudah sampai pada bab membatasi, memonopoli sesuatu yang merupakan milik umum mubah, seperti padang rumput, mengambil kayu. Jadi di sini disebutkan bahwasanya termasuk maksiat badan itu adalah membatasi sesuatu yang merupakan milik umum. Jadi dalam Islam itu ada namanya al-mubah, al-mar'a al-mubah. Jadi sesuatu yang memang diperuntukkan untuk umum, tidak terkhususkan kepada satu orang. Maka jika hal itu ada, sesuatu yang ada di dalamnya, maka itu juga milik umum. Jadi sesuatu yang diperuntukkan untuk umum, maka tidak boleh untuk dikhususkan. Seperti apa umpamanya? Seperti umpamanya tanah. Tanah tersebut tanah yang tidak bertuan, al-mawad istilahnya. Bumi-bumi yang tidak bertuan. Maka siapapun boleh untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut. Dan begitu juga sesuatu yang terkandung di dalamnya. Yang terkandung di dalam tanah itu kan bisa saja di situ ada mata air, bisa saja di situ ada garam, bisa saja di situ ada emas, ada perak dan lain sebagainya. Maka barang siapa orang tersebut itu mengambil manfaat dari tanah yang diperuntukkan untuk umum, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengambilnya. Jadi itu mawad, al-mawad, yaitu bumi yang tidak bertuan. Dalam Islam ada seperti itu. Lah bagaimana seseorang tersebut itu bisa memiliki bumi yang tidak bertuan? Maka dengan cara sesuatu yang bisa menandakan bahwasanya tanah itu hidup, ada orang yang ngurusin. Jadi seperti umpamanya dia itu membuat pagar, dibatasin ini milik saya. Maka nanti kalau sudah dipagarin, kemudian
berbuat sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ada orang yang ngurusin, maka tentu itu manfaatnya bagi dia, maka itu diperuntukkan untuk dia. Tapi kalau masih umum, tidak ada seorang pun yang memberikan tanda di situ, seperti tidak ada yang membajak, tidak ada yang magarin, tidak ada yang nebang pohon, membersihkan begitu, maka statusnya adalah siapapun boleh untuk mengambil manfaatnya. Jadi makanya di sini tidak boleh membatasi. Ada seorang ini adalah milik umum, kemudian ada yang lain itu mengatakan tidak boleh, ini kamu tidak boleh mengambil air dari sini, kamu tidak boleh menggali garam di sini, kamu tidak boleh untuk mengembalakan domba, mengembalakan kambing, mengembalakan sapi, tidak boleh, enggak boleh. Itu dia berdosa kalau ada orang lain yang membatasi seseorang yang lain untuk untuk memakai manfaatnya. Jadi seperti padang rumput, mengambil kayu bakar, bahasanya kalau orang-orang dulu kan memang kebiasaan mereka itu adalah, masya Allah, mereka itu mencari kayu bakar, kemudian nanti dijual gitu. Jadi itu umum kalau orang-orang dulu itu. Kalau sekarang gas gitu kan. Kalau sekarang gas. Kalau dulu kayu, dan sekarang kalau di desa-desa itu kan masih ada orang yang mempertahankan untuk masak itu dengan memakai kayu bakar. Bahkan katanya itu kalau masak dengan memakai kayu bakar itu kan rasanya beda, lebih enak. Makanya kan di sini sekarang di kota-kota seperti ini biasanya ada juga warung yang di situ tertuliskan pakai kayu bakar gitu kan. Karena memang enak, lebih enak. Mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan, garam dari tempat penambangnya, emas, perak dan lainnya, serta air untuk minum dari mustakhlaf. Jadi mustakhlaf itu sesuatu yang apabila diambil maka nanti akan ada gantinya, terus menerus mengalir. Ya kayak mata air begitu. Maka tidak boleh seorang pun ketika mengambil air dari bumi yang tidak bertuan, maksudnya dari bumi yang tidak bertuan, untuk melarang yang lain untuk mengambilnya. Jadi salah seorang tidak boleh melarang kepada yang lain untuk mengambil air tersebut, kecuali kalau semisal air ataupun apapun itu sudah dia ambil kemudian diwadahkan pada wadah tertentu. Meskipun awalnya itu ngambil dari barang yang umum, kalau sudah diwadahin itu maka jadi milik dia gitu. Kayak seperti tadi, seperti umpamanya ada tanah yang tidak bertuan, kemudian habis itu digarap, dibajak, ataupun dibersihkan sehingga mau dicocok tanamin dan lain sebagainya. Maka tidak boleh bagi orang yang membersihkan, yang memagarin itu untuk melarang orang lain untuk menggarap tanah di situ yang sudah dibersihkan, karena sudah menjadi milik dia gitu. Jadi begitu. Jadi kalau sudah diwadahin air tersebut, yang ngambilnya dari tempat yang umum tadi, maka sudah menjadi milik dia. Yaitu tempat air yang jika diambil sebagian darinya, maka akan muncul yang lain. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan adalah menggunakan barang temuan lukotoh sebelum diumumkan ta'rif dengan syarat-syaratnya. Jadi di situ yaitu diumumkan selama 1 tahun dengan niat memilikinya jika tidak muncul pemiliknya. Ini harus. Jadi ketika ada seseorang tersebut itu menemukan jam tangan, ya kalau jam tangan terbuat dari besi mungkin gak terlalu banyak harganya, tapi kalau terbuat dari emas, terbuat dari perak ataupun intan kan lumayan itu. Jadi kalau seseorang itu menemukan hal itu di masjid ataupun di musola atau di pasar, maka caranya bagaimana? Maka caranya yaitu diumumkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun dengan niat memilikinya jika tidak muncul pemiliknya. Jadi kalau selama 1 tahun, jadi bagaimana caranya? Setiap minggu itu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Kemudian di mana tempatnya itu? Di tempatnya itu adalah di tempat yang umum.
banyak orang berkumpul di situ, terutama di tempat yang ada penemuan. Kemudian ketika mengumumkan jangan lengkap. Nah, ini jangan lengkap ciri-cirinya. Kalau ada orang kehilangan jam tangan, kemudian diumumkan, caranya begini, diumumkan telah ditemukan jam tangan. Udah gitu. Jangan sampai ditemukan diumumkan lengkap perinciannya, jam tangan, mereknya ini, kemudian ukurannya sekian, kira-kira harganya sekian, warna sekian. Itu nanti kalau ada yang ngaku, kemudian mengambilnya, itu bertanggung jawab dia. Bertanggung jawab, karena bisa saja ada orang yang statusnya bukan miliknya, karena lihat sudah ada perinciannya, dia ngaku. Kemudian ditanya, jam tangan kamu apa tadi? Ya merek sekian. Oh iya benar, karena memang sudah tertulis. Sudah tertulis gitu. Jadi jangan sampai diumumkan secara lengkap. Itu nanti kan kelihatan kalau ada orang yang ngaku-ngaku. Jam tangan kamu apa? Jam tangan saya ini. Oh salah, bukan itu, bukan merek itu gitu. Jadi begitu. Jadi seminggu, bulan pertama seminggu 2 kali. Di mana? Di tempat-tempat yang umum, di tempat yang di situ banyak orang yang berkumpul, terutama di tempat hilang masjid ataupun pasar. Kemudian sebulan yang berikutnya itu nanti sebulan 1 kali, seminggu 1 kali. Jadi bulan yang pertama seminggu 2 kali, kemudian sebulan berikutnya seminggu 1 kali, kemudian habis itu sebulan berikutnya sebulan 1 kali gitu. Kalau umpamanya nanti selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, maka boleh bagi dia untuk menggunakannya dengan niat kalau ada orang yang mengaku dengan ciri-ciri tersebut, maka akan dikembalikan. Boleh. Tapi kalau tidak melalui itu, tidak melalui niat seperti itu, tidak, meskipun sudah diumumkan, tapi tidak ada niat untuk memilikinya atau niat untuk mengembalikan ketika orang yang mengakunya itu ada, maka itu haram. Seperti barang curian, seperti memakan barang curian. Paham ya? Jadi boleh seseorang itu untuk mengambil itu kemudian dijual ataupun dibelikan apa, tapi dengan melalui proses tadi, yaitu diumumkan 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun dia niat untuk memilikinya dengan niatan kalau ada orang yang mengaku dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, yang telah diketahui, maka nanti akan dikembalikan barangnya kalau masih ada, kalau tidak ada maka dikembalikan nominalnya gitu. Sebelum diumumkan ta'rif dengan syarat-syaratnya. Ini makanya menggunakan barang temuan luqatos sebelum diumumkan. Digunakan itu bisa dipakai, digunakan bisa dijual atau dan lain sebagainya. Maka tidak boleh sebelum mengumumkan secara syar'i. Kemudian yang berikutnya adalah duduk-duduk disertai melihat perkara mungkar jika tidak ada uzur. Jadi duduk-duduk, jadi ada di tempat lesehan makan ikan bandeng umpamanya, berkumpul, tapi di situ ada biasanya maaf saja perempuan gosip gitu kan. Kemudian ada yang lain kedengaran ikut nimbrung. Seharusnya yang ada di situ yang ngerti itu harus pergi atau paling tidak menasehati. Malah orang yang mendengar gosip tersebut ikut nimbrung, maka itu berdosa meskipun tidak ikut gosip, kecuali dia datang tersebut tidak pergi karena memang dia itu mau menasehatin. Kalau enggak dia yang menasehati, maka nanti tidak bisa berhenti gosipnya umpamanya seperti itu. Maka itu diperbolehkan dia datang ke situ, kemudian dia duduk di situ menunggu saat, kemudian dinasehati. Maka boleh seperti itu. Itu contoh yang biasanya terjadi. Ya banyak juga yang kita bahas tentang masalah maksiat-maksiat tangan, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh
badan juga, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut juga yang kemarin itu kan, seperti seruling, seperti gitar dan lain sebagainya, itu kan banyak itu maksudnya maksiat-maksiat yang telah lalu. Jadi kalau ada di situ termasuknya adalah gambar, umpamanya gambar yang telah kita perinci, patung dan lain sebagainya kemarin itu kan, maka ketika seseorang tersebut itu tidak ada uzur untuk datang ke situ, maka tidak boleh, kecuali kalau ada uzur karena memang dia mau menasihati dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah menghadiri jamuan makan tanpa diundang, kecuali kalau sudah tahu, nanti bahasan lain. Kalau udah tahu bahwasanya dia malah, kalau umpamanya kan ada kebiasaan saudara dengan saudara itu malah kalau umpamanya diundang itu kayak seperti tersinggung gitu kan, itu beda lagi. Seperti itu beda lagi. Itu boleh saja dia untuk datang meskipun tanpa diundang, karena udah tahu kebiasaan dia bahwasannya dia kalau nggak datang malah marah umpamanya, malah dia sakit hati begitu kan. Itu beda, bukan yang itu yang kita bahas. Tapi ada sebagian saudara juga saudara tersebut itu mungkin karena apa gitu kan, biasanya dia itu tidak mau mengundang karena memang hal duniawi dan lain sebagainya, itu pun juga masuk meskipun itu adalah saudara. Biasanya begitu, hal dunia karena warisannya lebih sedikit dan lain sebagainya, saya tidak akan mau mengundang saudara saya atau saudari saya, bisa begitu. Kok nggak diundang kok datang seperti itu, maka itu haram. Ataupun dia itu tidak mau datang tapi dia itu selalu di depan pintu, sekira kalau orang yang mempunyai hajat melihatnya itu, dia kalau nggak memasukkan dia itu malu. Tahu dia, kok orang itu selalu aja di depan pintu, padahal kita kan ada hajat. Maksudnya dia termasuk orang yang tidak diundang, tapi kok di situ aja nggak enak saya itu, udahlah saya masukkan. Berarti kan keterpaksaan begitu. Tahu seperti itu yang diundang, dia dimasukkan ke acara tersebut karena nggak enak, karena malu dan lain sebagainya, maka haram hukumnya bagi orang yang datang tersebut karena dia tidak diundang atau diundangnya karena terpaksa atau malu untuk memakan barang-barang di situ. Kenapa? Karena hakikatnya tidak ridho. Karena berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'in illa bi nafsi. Jadi tidak halal harta seseorang meskipun itu berupa tongkat asa, kan nggak ada ininya, nggak ada harganya, seakan-akan tongkat dari kayu gitu kan. Tapi kalau tanpa disertai dengan keikhlasan, ridho dari orang memiliknya, apalagi makanan, maka itu menjadi haram. Jadi tidak boleh seseorang tersebut itu mendatangi suatu acara kalau dia tidak diundang. Ya baiknya, apalagi kalau seseorang itu kan biasanya beda-beda ya. Ada sebagian saudara ataupun tetangga, kalau kita tidak datang itu dia akan marah. Tapi karena kesibukannya maka dia tidak sempat datang. Maka kita yang sebagai seorang teman ataupun tetangga dan lain sebagainya, nggak ada salahnya kalau kita itu bertanya, saya termasuk diundang apa enggak? Karena pertanyaan seperti ini nanti berurusan dengan tadi itu, takutnya nanti dia itu ke sana, ke tempat acara, kemudian orang yang mempunyai acara itu tidak rela, tidak ridho, takutnya begitu. Begitu juga kita salah kalau umpamanya seandainya karena ketidaktahuan kita, karena nggak ada undangan, kita nggak datang pun nanti takut disalahkan juga. Maka baiknya seseorang tersebut itu tanya, nggak apa-apa. Orang menjaga syarak seperti itu, bukan karena kita tanya itu supaya diundang, enggak, supaya kita bisa makan rawon dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena kita tahu bahwasanya seandainya kita datang ke suatu acara, kemudian kita nggak tahu, oh ternyata kita itu termasuk orang yang nggak diundang.
orang yang punya acara itu tidak rela kalau kita itu datang ke sana. Ada sebagian orang itu kalau dia didatangin oleh orang yang dibenci itu sampai mengharam-haramkan gitu. Saya nggak terima, nggak rela sampai akhirat nanti kalau dia datang ke sini kemudian memakan makanan saya. Ada yang seperti itu karena gangguan setan begitu. Ada. Makanya syarak memberikan batas, memberikan koridor supaya kita tidak datang sembarangan kepada seseorang kalau kita tidak diundang, ataupun kita datang karena kita tahu persis bahwasanya dia itu kalau enggak kita datang ke sana dia akan marah begitu. Maka kita datang. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menyamakan antara beberapa istri dalam hal nafkah dan bermalam, sedangkan melebihkan dalam kecintaan di hati dan kecenderungan, maka itu bukan maksiat. Nah, ini bagi suami yang mempunyai istri lebih dari 1, 2, 3, 4, yang diwajibkan kepada dia, kepada sang istri tersebut, istri muda, istri tua dan lain sebagainya, itu hanya 2 hal yang harus disamakan, adil itu 2 hal. Apa itu? Yang pertama itu adalah nafkah yang wajib. Yang kedua itu adalah bermalam. Nah, bermalam. Kalau seseorang tersebut bermalam di yang muda, maka dia harus juga bermalam pada yang tua, atau yang kedua, ketiga, keempat. Kalau boleh dia itu nggak bermalam di satu pun, pamannya di masjid, nggak jadi masalah. Jadi kalau dia itu saya nggak mau ke yang kedua, berarti saya juga harus tidak, yang ke satu juga tidak harus ke situ. Berarti di mana saya? Di masjid bisa. Yang penting ketika dia tersebut itu masuk ke salah satu untuk bermalam, maka yang lainnya pun harus juga didatangi dan bermalam di situ. Kecuali karena izin. Karena saya izinnya untuk malam ini saya berikan kepada itu. Kalau umpamanya silahkan dengan rela hati, umpamanya bukan keadaan terpaksa, ya boleh saja. Boleh saja. Artinya tidak ada pertanggungjawaban di akhirat nanti karena 2 hal ini. Jadi nafkah yang wajib dan bermalam. Sedangkan masalah kecintaan, ini lebih cinta yang ini, laisa fi mustata'i, bukan, itu di luar batas kemampuan seseorang. Itu kan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal ini kepada orang-orang yang memang Allah taala kehendaki. Ini mencintai itu, ini mencintai orang itu. Itu adalah sesuatu yang memang manusiawi. Artinya itu nanti di akhirat tidak menjadi pertanggungjawaban. Seandainya ini lebih cinta daripada itu umpamanya, sama-sama istrinya umpamanya, maka itu tidak ada pertanggungjawaban. Begitu juga dengan berhubungan suami istri umpamanya, yang satu berhubungan, yang satunya tidak, maka itu bukan sesuatu yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi hanya 2, yaitu nafkah yang wajib, dan yang kedua itu adalah bermalam. Kemudian yang berikutnya adalah seorang perempuan keluar rumah jika melewati laki-laki ajnabi dengan maksud menggoda mereka, termasuk maksiat daripada badan. Itu adalah seorang perempuan keluar rumah tujuannya adalah supaya laki-laki lain itu tergoda, terfitnah dengan dia. Tapi kalau hanya sekedar dia itu keluar rumah menutup aurat, begitu kan, memakai minyak wangi ataupun bersolek dan lain sebagainya, bukan karena tujuan itu, bukan tujuan supaya orang lain terfitnah, tergoda dengan dia, maka itu boleh. Makanya tidak benar ada sebagian orang mengatakan bahwasanya pokoknya seorang perempuan kalau dia bersolek, kalau dia itu berdandan, kemudian sampai namanya bedak itu 1 senti umpamanya, menor,
maka itu haram hukumnya keluar rumah meskipun tidak ada tujuan apapun. Tidak benar. Tidak benar. Karena termasuk kesunahan daripada orang mau ihram, bukan ketika ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umrah, menurut Syafi'iyah itu sunnah bagi laki-laki ataupun perempuan. Berdandan, memakai minyak wangi dan lain sebagainya, sunnah. Bukan ketika ihram, mau ihram itu sunnah menurut Syafi'iyah. Juga ketika Nabi SAW itu ihram haji dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga memakai minyak wangi sampai keringatnya itu menetes, kemudian bau wangi. Tapi Nabi SAW tidak melarangnya. Dari situ diambil kesimpulan bahwasanya seseorang perempuan ketika keluar rumah, kalau bukan tujuannya ini, yang penting dia pertama menutup aurat, ya kan? Kemudian dia bersolek, tidak ada tujuan seperti ini, maka itu hukumnya boleh, bukan haram. Sedangkan hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ayyumam ra'atin kharajat muta'attiratan, gitu kan, liyajidu rihaha famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiyazaniyah. Jadi ada hadis Nabi SAW, ayyumam ra'atin kharajat muta'attiratan famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiyazaniyah. Siapapun perempuan yang keluar dengan cara memakai minyak wangi, kemudian lewat di suatu kaum, melewati laki-laki, liyajidu rihaha, supaya niatnya itu supaya laki-laki ataupun kaum tersebut itu mendapati baunya yang wangi, fahiyazaniyah, maka dia seperti orang yang berzina, artinya berdosa. Maka kata para ulama, ini bukan menjadi alasan seorang perempuan tersebut haram untuk keluar memakai minyak wangi kalau dia tidak ada tujuan untuk supaya terfitnah laki-laki kepadanya. Ini bukan menjadi dalil, bahkan ini menjadi dalil tentang bahwasanya dia haram keluar dengan memakai minyak wangi kalau liyajidu rihaha, kalau dia itu berniatan supaya kaum tersebut itu bisa mendapati wanginya, artinya supaya dia tergoda dengannya, maka itu hukumnya haram. Jadi keharamannya itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau seseorang tersebut itu keluar dari rumah, kemudian memakai minyak wangi, kemudian bersolek, kalau tidak ada tujuan ini, tidak ada tujuan untuk supaya laki-laki itu tersebut tergoda dengan dia atau terfitnah dengan dia, maka itu boleh. Tapi kalau sebaliknya artinya meskipun dia tidak memakai minyak wangi, meskipun dia itu tidak bersolek, tapi keluarnya itu supaya orang lain terfitnah dengan dia, maka sama aja, hukumnya haram. Meskipun dia tidak memakai minyak wangi, meskipun dia tidak bersolek, sama. Yaitu artinya dia tetap haram, keluarnya itu haram. Karena memang tujuannya supaya laki-laki itu terfitnah dengan dia. Kemudian yang berikutnya adalah praktek sihir. Na'udzubillah. Jadi sihir. Jadi haram hukumnya belajar atau mengajarkan sihir. Belajar atau mengajarkan sihir. Sebagian ulama itu mutlak pokoknya itu haram, tidak boleh, dosa. Baik ada tujuan mempraktekkan atau tidak, belajar dan mengajarkan ilmu sihir itu haram. Kalau yang lain itu diperinci sebagian ulama. Perinciannya, kalau dia tersebut itu belajar sihir bukan tujuan untuk dipraktekkan, dan sesuatu yang ia lakukan itu tidak sampai mendatangkan perkara yang haram, apalagi mendatangkan kekufuran, maka itu boleh.
asalkan tidak tujuannya untuk mempraktekkan. Sebagian mengatakan begitu. Tapi kalau ada tujuan mempraktekkan, maka itu tidak boleh. Karena sihir tersebut itu kan tujuannya untuk mengganggu orang. Kadang sihir itu, kata di kitab ini, bukan berarti saya ahli, bukan karena saya dari Banyuwangi umpamanya, enggak. Karena di kitab itu bahwasanya sihir tersebut itu kadang bisa berhasil dengan melakukan perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Nauzubillah. Seperti apa? Seperti menulis raja ataupun ayat-ayat Al-Quran, nauzubillah, dengan darah haid ataupun dengan air kencing, atau menanam ayat-ayat Al-Quran di tempat-tempat yang tidak benar. Begitu. Ada seperti itu. Ada juga perkataan-perkataan yang menyebabkan, maksudnya tidak akan berhasil karena itu dari setan. Tidak akan berhasil kecuali dengan perkataan-perkataan sihir, perkataan-perkataan kufur maksudnya. Maka itu kalau dilakukan ataupun diucapkan, maka juga sama, bisa keluar dari Islam. Kalau tidak sampai itu, tidak sampai menyebabkan orang tersebut itu keluar dari Islam karena perkataan, karena sebagian sihir katanya itu tidak akan terlaksana kecuali dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang keluar dari Islam, atau dengan perkataan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Kalau tidak sampai itu, maka itu hukumnya haram. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah keluar dari ketaatan terhadap khalifah, seperti orang-orang yang memberontak kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib dan memeranginya. Al-Baihaqi berkata, setiap orang yang memerangi Ali, maka mereka adalah bughat, pemberontak. Demikian pula dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sebelumnya. Meskipun di antara mereka yang memberontak terhadap Ali ada orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat pilihan, seperti Zubair, seperti Tolha, ya kan? Karena seorang wali tidak mustahil baginya perbuatan dosa meskipun dosa besar. Termasuk dari maksiat badan itu adalah keluar dari baiat khalifah kalau ada khalifah. Makanya ini perlu dijelaskan bagi seseorang yang ingin mendirikan khalifah, kemudian dia itu memakai dalil. Oh, ternyata dalil tersebut itu ketika ada khalifah, bukan dalil itu digunakan ketika tidak ada khalifah, tujuannya untuk mendirikan khalifah. Bukankah baginda Nabi SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati fala hujjata lahu wa man mata falaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi di situ disebutkan man khala'a yadan min ta'atin, orang yang melepaskan baiatnya dari ketaatan kepada khalifah, maka apa? Maka besok ketika meninggal, ketika dipertanggungjawabkan oleh Allah, ditanya kenapa kamu keluar dari khalifah, maka tidak ada alasan baginya. Artinya man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, artinya kalau orang tersebut meninggal dalam keadaan tidak berbaiat kepada khalifah, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati seperti orang jahiliyah, artinya dosa besar. Artinya mata mitatan jahiliyah di sini adalah dosa besar. Lah, ini ayat tersebut, hadis tersebut, hadis sabda baginda sallallahu alaihi wasallam itu ditujukan ketika ada khalifah. Bukan berarti itu menjadi dalil ketika tidak ada khalifah, mendirikan khalifah dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya orang yang melepaskan diri dari khalifah, berarti kan ada khalifah, iya kan? Bukan tujuannya untuk mendirikan khalifah. Kita tidak mengingkari ada istilah khalifah di Muslim. Tapi tidak ada dosanya ketika seseorang tidak mampu untuk mendirikan khalifah, kemudian kata dia itu berdosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Ayat ini umum, artinya untuk satu perbuatan atau perbuatan yang lain, termasuknya adalah mendirikan khalifah. Kita tidak mampu, maka kita tidak berdosa. Maka kita tidak berdosa. Jadi bukan menjadi dalil hadis bahwasanya ini untuk mendirikan khalifah. Ini menjadi dalil bahwasanya itu ada khalifah kemudian keluar dari khalifah. Didukung dengan ayat yang lain, hadis yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ man kariha min amirihi. Orang yang tidak suka terhadap pemimpinnya. Siapa pemimpin ini? Khalifah. Falyasbir alaihi, maka sabarlah. Karena kan tidak boleh seseorang keluar dari khalifah, keluar dari membaiat khalifah meskipun khalifahnya itu seorang yang zalim. Kecuali kalau mendapati khalifah tersebut itu adalah kekufuran yang sangat sharih. Kenapa? Karena negara itu tidak akan tertata kalau tidak ada pemimpin. Negara itu tak akan tidak teratur kalau tidak ada pemimpin, meskipun pemimpin itu adalah zalim, selagi tidak melihat kekufuran yang sharih. Maka tidak boleh, harus sabar. Fa innahu la yakhruju minas sultani shibron famata alaihi. Karena tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari pemimpin seukuran satu jengkal, kecuali apa? Kecuali illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Suruh bersabar. Ada pemimpin, ada khalifah, kemudian khalifahnya itu berbuat yang tidak benar, artinya dia tetap ingkar, tapi tidak boleh keluar dari khalifah, tidak boleh keluar dari pemimpin. Karena kalau keluar dari pemimpin, meskipun itu semena-mena, selama tidak melihat kekufuran yang sharih, maka itu akan menjadikan negara itu tidak tertata. Makanya hadis ini, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tidak boleh keluar dari khalifah seukuran jengkal, seukuran jengkal tangan, tidak boleh keluar dari khalifah. Kalau dia keluar mati dalam keadaan itu dia akan mati dalam keadaan jahiliyah, dosa besar. Ini menjadi pendukung dari hadis tadi, bahwasanya memang benar-benar itu ketika ada khalifah. Nah, gitu. Jadi dan dijelaskan di sini bahwasanya orang yang keluar dari khalifah, meskipun itu adalah orang yang dianggap wali, maka tetap berdosa. Tetap berdosa meskipun dia adalah orang yang dianggap wali kutub umpamanya, maka tetap berdosa. Zubair, Tolha itu adalah dua sahabat yang pernah dikabarkan oleh Nabi SAW dia masuk surga. Dia termasuk minal mubasysyirina bil jannah. Dia termasuk orang-orang yang beri kabar gembira dia masuk surga. Artinya kalau dia sudah dijanjikan oleh baginda SAW, oleh Allah melalui baginda SAW untuk masuk surga, berarti dia adalah wali. Kan kita tidak boleh untuk memastikan seseorang untuk masuk surga kecuali dengan wahyu. Seperti hal ini juga kita tidak boleh memastikan seseorang untuk masuk surga. Begitu juga pada yang lain, tidak boleh kita memastikan seseorang yang lain masuk neraka kalau bukan karena wahyu. Kan kita tidak tahu. Akhir seseorang itu nggak tahu. Akhir seseorang itu mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan sebaliknya. Kadang orang dari semenjak kecil sampai dia besar itu beriman kepada Allah. Na'udzubillah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepadanya, dia mati dalam keadaan tidak iman, maka bagaimanapun caranya tidak ada seorang pun yang menghalanginya, maka dia suatu saat sebelum meninggal dia mati dalam keadaan tidak iman. Begitu juga sebaliknya. Dari semenjak kecil dia Dia itu hidup bergelimangan dalam dosa. Bukan orang Islam.
Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia untuk masuk Islam, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dia untuk masuk Islam. Maka suatu saat dengan cara apapun dia akan masuk Islam sebelum meninggal. Dia akan masuk Islam sebelum meninggal. Jadi tidak boleh kita itu memastikan seseorang, oh ini penduduk surga ini, oh ini neraka ini. Nggak boleh, kecuali dengan wahyu melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita sesama tetangga, sama-sama muslim. Kenapa kita itu sampai kita bertengkar, kemudian ada kata-kata yang seharusnya tidak layak untuk diucapkan. Sampai sebagian itu ada yang mengucapkan dengan kata-kata itu, ahli neraka kamu gitu kan, ahli surga. Jadi nggak boleh memastikan seperti itu, menetapkan seseorang ahli surga ataupun neraka kecuali dari wahyu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tolha dan Zubair itu termasuk dua sahabat yang dijanjikan oleh Allah melalui nabinya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk surga. Tapi ada suatu ketika Tolha dan Zubair ini itu menentang Sayyidina Ali. Jadi dia bersama orang yang memberontak Sayyidina Ali. Jadi ada namanya perang Siffin. Jadi ada yang Muawiyah yang ingin tahta begitu kan, merebut dari Sayyidina Ali dengan atas nama ingin mencari kebenaran, mencari orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Padahal itu enggak, dia tujuannya memang ingin tahta. Muawiyah benar, dia adalah sahabat, tapi bukan minas sabiqin al-awwalin, bukan termasuk sahabat yang masuk surga duluan, bukan salah seorang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Jadi Tolha dan Zubair ini itu ikut karena lupa dia bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Zubair, innaka la tuqatilanna aliyan wa anta zalimun lahu. Nabi sudah pernah dulu itu mengatakan ketika berkumpul Zubair, Tolha dan Sayyidina Ali dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dikabarkan bahwasanya kamu itu nanti akan memberontak kepada Sayyidina Ali. Sedangkan orang yang zalim itu adalah yang memberontak. Berarti menetapkan Sayyidina Ali itu yang benar gitu. Kemudian karena Zubair dan Tolha tersebut itu termasuk orang-orang yang dijanjikan untuk masuk surga, maka mesti kata para ulama dia tidak akan meninggal kecuali dia sudah bertaubat keluar dari Sayyidina Ali. Ya benar, ketika Zubair dan Tolha itu keluar, ketika itu kan bertemu dengan Sayyidina Ali, kemudian diingatkan, kenapa kamu memberontak saya? Bukankah dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innaka la tuqatilanna aliyan, sesungguhnya kamu akan memerangi Sayyidina Ali, wa anta zalimun lahu, kamu adalah orang yang zalim. Kemudian apa jawabannya Zubair? Nasitu, saya lupa. Fadhaba munsharifan. Kemudian dia pergi untuk keluar dari medan perang untuk beralih kepada Sayyidina Ali. Tapi tentara Sayyidina Ali kan tidak semua tahu seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang melihat Zubair keluar, pisah, kemudian apa? Dipanah kemudian ini kena, kemudian mendekati meninggal gitu kan. Ditanya, kamu dari pihak siapa? Dari pihak Sayyidina Ali gitu. Ulurkan tanganmu, kemudian saya membaiat Sayyidina Ali sebelum meninggal. Zubair dan Tolha ternyata benar. Jadi mengulurkan tangan membaiat Sayyidina Ali, kemudian beberapa lama meninggal. Makanya kata para ulama, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebesar apapun kedudukan seorang wali, itu kan wali itu, karena sudah pasti untuk masuk surga, karena sudah diberi wahyu.
maka dia tidak akan terlepas dari dosa, tapi tidak akan berbuat kekufuran. Karena seorang wali itu tidak akan menjadi musuh Allah. Kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan nalarnya itu sehat, maka seorang wali itu tidak akan berbuat kufur ataupun ucapan-ucapan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Tapi kalau dosa, mereka tidak akan terjaga, meskipun itu adalah wali, meskipun itu adalah seorang wali. Siapa yang berani mengatakan itu adalah seorang wali, kemudian dia dipastikan untuk masuk surga, nggak ada kecuali dengan melalui wahyu. Sedangkan wahyu kan sudah nggak ada. Sedangkan wahyu sudah nggak ada. Nabi SAW sudah meninggal. Siapa yang memastikan? Memastikan seseorang tersebut itu adalah ahli surga, nggak ada. Dia adalah seorang wali dipastikan masuk surga, nggak ada. Nggak ada. Makanya ketika seseorang tersebut itu berbuat salah, meskipun itu adalah orang yang mempunyai sorban yang sangat lebar, mempunyai lava atau apa di sini ini ya, udeng-udeng atau apa itu, yang besar sampai dia tidak mampu untuk menyanggahnya, membawanya, meskipun banyak pengikutnya, kalau salah menurut syara harus terima, dinasehati, tentu dengan hikmah. Apa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, katanya jika seorang murid, seorang yang dididik itu melihat kesalahan dari gurunya, maka nasihati dia. Maka nasihati dia. Siapa yang mengucapkan? Al-Imam Ar-Rifai. Dia adalah wali kutub. Dia adalah Sayyidul Aulia fi zamani, pemimpin wali-wali pada zamannya. Karena termasuk dari karamatnya bisa bersalaman dengan Nabi meskipun Nabi sudah meninggal ratusan tahun. Nggak ada keramat-keramat para wali yang seperti ini kecuali dialami oleh cucunya baginda Nabi SAW, Ahmad Ar-Rifai. Dia mengatakan bahwasanya ketika seorang guru itu dilihat darinya itu kesalahan, maka muridnya ataupun santrinya ataupun siapa, tentu dengan ilmu, itu harus menasehati dia. Seorang murid menasehati seorang guru. Jadi idza ra'al muridu gitu kan. Murid di sini maksudnya dalam istilah thariqah. Jadi ketika seorang pelajar ataupun murid melihat kesalahan dari gurunya, ataupun seorang murid santri melihat kesalahan pada kiainya dan lain sebagainya, maka nasihati. Kalau menerima maka beres. Tapi kalau tidak menerima, fakun ma'asyara, maka hendaklah dia tidak mengikutinya, akan tapi berjalan di koridor syarat. Berjalan di koridor syarat. Itu siapa yang mengatakan itu? Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, yang beliau berdua tidak asing kewaliannya, tapi bisa mengatakan begitu. Artinya mereka tidak mengatakan apapun yang dikatakan oleh gurunya ikuti tanpa harus tanya, baik itu salah ataupun benar, ikuti. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi koridornya itu adalah syarat yang dikedepankan. Makanya diambil dari cerita Zubair dan Thalha dan Sayyidina Ali, itu salah satunya bahwasanya seseorang wali, seseorang siapapun tinggi derajatnya, itu tidak akan maksum terjaga dari namanya dosa. Dosa besar tidak akan terjaga. Yang terjaga dosa besar itu kan Nabi. Yang terjaga dosa besar itu adalah Nabi. Kalau bukan Nabi, siapapun keturunannya dan lain sebagainya itu tidak terjaga dari dosa besar. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk repot juga tidak berdosa. Hah?